Sadaqallahul azim. Semoga dengan kita kirim Fatihah buat para arwah, insyaallah doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang saat ini setelah berbaring untuk selama-lamanya di alam kubur, insyaallah kubur mereka dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab anaknya, cucunya, mantunya hadir di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Selanjutnya kita dengan bersama oleh-oleh maulid di Musola At-Taufik, bukan oleh-oleh nasi kebuli, oleh-oleh rohani. Insya Allah akan disampaikan oleh Abuya, guru kami yang saya undang 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah dengan izin Allah beliau bisa hadir. Abuya Bapak Kiai Haji Dr. Mahfuz Abdul Ghani MAD, dengan hormat zamanan wa makanan tafadhol masykur. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-mutakatsirah wa binamihi al-ghamirah wa bi ayatihi al-mutawattirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-ajri zahirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ingatlah ketika Nabi Allah Isa putra Siti Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan sebelum aku yang ada di hadapanku adalah kitab Taurat, sebelum Injil. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku kabarkan berita gembira, ada seorang rasul sesudahku nanti diangkat oleh Allah ke langit, Nabi yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, ketika Nabi Isa menyampaikan keterangan tersebut, qalu hadza sihrun mubin, orang-orang Bani Israel menjawab, oh, Isa ini adalah sihir yang nyata. Mereka tidak percaya. Shadaqallahu maulana al-azim. Saudara para jamaah, bapak dan ibu, dan para kiai, para asatidz, para tuan-tuan guru, para orang tua yang sangat saya muliakan, banyak sekali ini para kiai, para asatidz. Maj'alallahu bi tuli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Kita memperingati maulid ini karena dasarnya cinta. Orang kalau cinta, yang gak cinta itu kata mereka mubazir, ngeluarin duit sekian puluh juta karena gak cinta.
Kadang-kadang kita memperingati anak lahir ulang tahunnya kita adain, betul nggak? Berapa bang ngabisin itu biaya ulang tahun anak? 4 juta sih, buat kumpulin anak-anak di McD, teman-teman SD-nya ngadain. Sayang-sayang bang itu mubazir. Alus sih bilang mubazir, gua senang cinta sama anak gua. Mau apa? Kadang-kadang kita juga ngadain juga acara hari perkawinan bini kita. Itu ngabisin biaya kalau udah perkawinan emas jutaan dan lebih rame daripada perkawinan pertama. Nah sayang orang kalau cinta. Raden Ajeng Kartini Indonesia ini memperingati tiap tahun setiap 21 April. Nggak rame mereka mengatakan ini apa? Sampai anak-anak kita yang umur 9 tahun perempuan dipakai konde kayak ban Vespa gedenya. Habis kita cinta, dia termasuk pahlawan wanita. Orang Kristen memperingati setiap 25 Desember. Nabi Muhammad beda dengan anak, dengan bini, dengan Raden Ajeng Kartini, dengan nabi-nabi lain. Kita kena cinta. Perasaan musola, masjid kalau nggak mau merasa kurang itu. Kalau kita ungkapkan bagaimana orang yang cinta. Seorang ulama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menjawab, "Law amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib." Kalau sekiranya kita mengadakan peringatan maulid kulla hinin setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, qad kana wajib. Sungguh itu hukumnya wajib. Ulama kalau cinta sama Nabi, maulid hukumnya wajib. Saya menyampaikan ini 2-3 hari yang lalu masih ada, dan tadi malam saya ceramah di Sumur Batu dekat Senen sono. Ada seorang kiai orang Betawi juga, udah kemasukan Wahabi. Dia bilang ini bid'ah, nggak ada, macam-macam dah, kita jangan bicara. Dia bilang, ya Allah, ini kita maulid bukan baru 10 tahun. Makanya urusan agama kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Kalau agama ikut yang dulu, yang ratiban, yang maulidan, yang dulu. Tapi kalau teknologi ikut yang sekarang. Jangan dibalik, agama ikut yang sekarang, teknologi ikut yang dulu. Datang ke Mangga 2 nyari pompa kodok, beli TV Cina, ada nggak Pak layar hitam jadi kotak baru bunyi? Kamu anak muda musola apa namanya ini? Atau gak cocok masih main tempat korek api di bagian benang. Kalau soal teknologi ikut yang sekarang, udah nggak pakai gilesan lagi nyucinya. Tapi kalau soal agama ikut yang dulu. Guru kita yang patokan kita di Jakarta Timur nggak ada lagi. Guru kita adalah Guru Marzuki bin Nusra. Ya Allah, ini maulid perjuangan ulama, apalagi para habaib. Mereka kalau maulid karena matanya masih pada bersih. Itu Habib Ali Kuitan kalau maulid di tahun 70-an mereka pada nangis. Saat mereka mengatakan Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bi barakatil hadi, pada nangis. Habib Ali mengatakan wa'alamu anna fikum Rasulullah. Kalian ketahui di sini ada Rasulullah hadir, matanya masih bersih. HP belum ada, perempuan gentayangan belum ada yang lewat, bersih matanya, lihat. Sampai Habib Usman mengatakan kalau maulid di dalam kitab Adabul Insan
tulisan jangan ada pengganggu yang Rasulullah nggak hadir. Apa itu? Jangan bisa rokok. Ya begitu Abi Usman. Emang kalau maulid di musola di masjid enak. Saya kadang-kadang kalau maulid di lapangan di atas panggung bingung kita. Ibu-ibu paling depan, bocah maulid ibu-ibu. Kita kayak kalau ibu-ibunya roman-roman yang muda umur 32, kalau dia maulid kita perhatiin maulidnya apa kita perhatiin orangnya? Sama pun. Campur aduk udah. Wala talbisul haqqa bil. Ini maulid yang begini nih. Hadir Rasulullah. Pertama mata-mata mereka menjadi bersih. Anak kecil aja kalau demam umur 4 tahun kadang dia bilang, Pak, itu sudah bapak dan kakek Pak, lewat Pak. Mana nih? Itu kakek. Dia lihat, kita nggak lihat. Ulama dulu matanya masih bersih, belum ada HP, mata kita biar sorban kita tebel kayak spray. Mata kita suka lihat YouTube, bisa lihat macam-macam film-film kuno kita lihat. Coba deh, mohon maaf nih, kita lebih senang lihat Kiai Habib apa lebih senang perempuan yang cakep? Coba. Biar sorbannya pun juga enggak. Mata kita udah kotor, nggak bisa lihat. Jadi ini peringatan maulid kita ikut yang dulu. Apa yang bid'ah? Kalau kita kutip dikit sejarah, nggak lama-lama ini kita bahas sebentar, nanti baru isinya. Itu Nabi Muhammad beda sama Nabi lain. Manusia biasa dikenal nama dulu. Lahir baru nama, udah lahir siapin nama. Kita pengen anak perempuan, lahir laki-laki. Saya punya cucu udah dulu SD 3 kali di rumah sakit Kartika sono dekat Pulau Mas. Yakin perempuan, udah siapin nama. Sekali sore ya lahir, kita nyiapin perempuan, lahir laki-laki. Pak Haji, cucunya laki-laki. Nah nama ini Batam. Artinya manusia lahir dulu baru disiapin. Beda sama Rasulullah. Rasulullah nama dulu, baru orangnya nanti baru keluar, terbit, lahir. Jauh sebelum ini dunia ini udah rame misalnya, baru Rasulullah lahir di Mekah. Satu riwayat Nabi Allah Adam nanti mau duduk nikah. Coba nanti buka di kitab bab masalah mahar, di kitab yang ada tuh itu ada penjelasannya. Nabi Adam waktu mau duduk nikah, pas sempat nanya sama Allah, ya Rob, ma mahruha, apa mas kawinnya untuk Siti Hawa? Karena di saat itu belum ada tukang emas, sampai jualan oleh Nabi Adam. Kita kamu jadi lagi kan sepi, dan orang apa mas kawinnya ya Allah? Karena mas kawinnya merupakan syarat sah. Kalau rukun cuma 5. Kalau syarat sah kudu dibayar kontan atau utang. Kontan, nakdan, awan, saya terima nikahin ini dengan mas kawin kontan. Kalau utang, jadi pakai dulu malam, bayar dulu. Jadi misalnya terjadi waktu saya mau pengantin ke Tangerang, itu seperangkat satu mobil bawa parcel ada mas kawin, ditangkap polisi, terbuka, kan ditahan. Dan kita pernah ada sama mas kawinnya, mana mas kawinnya? Telepon, jawabannya nih bahwa itu kita kena polisi kontan. Jadi gimana? Jawabannya kalau kontan ada mas kawinnya, utang. Malu banget dari Jakarta, mas kawin utang. Nah Nabi Adam apa mas kawinnya Allah? Allah menjawab, ya Adamu salli ala Safi Muhammadin ismina marratan. Adam, kau baca salawat untuk Muhammad Nabi pilihanku sebanyak 20 kali. Nabi Adam baca Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orangnya belum lahir udah disebut duluan engkongnya manusia Nabi Adam. Belum ada apa-apa sampai kepada anak turun Nabi Adam. Banyakin baca selawat berkah, orangnya belum ada. Makanya kita ikutin. Ada acara malam mangkat, ada acara akad nikah, baca maulid biar rumah tangga inti berkah. Ya orang pada kawin, pada buyar, belum punya anak, mungkin lagi akad nikah gak baca maulid. Maulid jadi berkah. Sampai kepada Nabi Musa, ditulis dalam kitab Taurat, nggak panjang kemudian sampai ke Nabi Isa. Tadi saya bacakan ayatnya. Nabi Isa mengatakan mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku kabarkan berita gembira wahai Bani Israel. Itu bahasa Al-Quran. Saya pernah ketemu dengan seorang kardinal di Sorong tahun 86. Kata-kata dia bilang, ini Pak Ustaz. Dia nyebutnya bukan Pak Ustaz, Pak Ustaz. Aku baca ini di dalam kitab Injil yang lama, ini ada sebutan Muhammad Ustaz. Gimana tuh Pak? Dibacain menurut bahasa Ibraninya Nabi Allah Isa alaihissalam. Heko mentakim we kollo Muhammadin we sidodi we semai we sebanot Yerusalem. Ini pada ngerti kira-kira. Kalau saya catat diulang-ulang lidah kita nggak bisa ngomongnya. Itu dibenerin sama mereka. Komentarin ketahuilah sewaknamu. Kalau Muhammad ada seorang namanya Muhammad, Bezidai, Bezimai, orangnya cakep, luar dalamnya, akhlaknya bagus mulia, potongannya, konstruksi badannya, bodinya cakep, luar dalam cakep. Akhlaknya mulia, orangnya cakep. Rasulullah kalau kita maulid kan baca maulid, jangan tega baca maulid. Salah satu manfaat dan berkahnya maulid, rawi baca. Rawi baca. Sampai diabadikan itu Jakarta. Kalau kita mau ke Jagorawi namanya Jalan Jago Rawi. Kenapa nggak Jalan Jago Koran? Yang lewat situ orang-orang yang pandai jago-jago baca. Dan dulu mah daerah kita sini daerah Muara bukan ada 80. Nggak pakai rawi, udah begini aja. Bang Haji, ayo baca. Haji Soli itu, bapaknya Ustaz Munawar Asli. Orang nggak lebih banyak. Sekarang banyak maulid, nggak apa-apa ya. Cuman abadikan juga tuh maulid-maulid kita tuh. Ya ayyuhal usufina marhaban. Jarang dibaca itu. Dulu kita kedengaran ngomong itu. Marhaban ya Allah, udah nggak ada sekarang. Betawi punya maulid cakep, baca maulid nanti. Nah kembali ke masalah itu, Nabi Isa menyatakan ada Muhammad. Padahal dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 671 tahun baru ada Nabi Muhammad. Nabi-nabi udah nyebut-nyebut, Nabi Isa nyebut juga. Ini bayi yang disebutkan namanya lahir 12 Rabiul Awal. Bayinya cakep. Man ro'a wajahaka yas'ad. Yang mandang Nabi langsung spontan kira. Sumpahnya hilang. Dari rumah sumpah, lihat wajah Rasulullah, hilang sumpahnya. Lihat wajah, hilang sumpahnya. Beda gak bagaimana? Boleh muka lubang sumpah, hilang. Yang kurang ajar kadang-kadang murid. Saya lihat guru saya nggak bakal enak banget ya. Ini dapat berkah gitu tuh. Udah ngampokin kagak, jelekin muka guru lagi. Nabi lahir cakap bukan main. Kenapa pas lahir Nabi kok alam beda saat itu? Penyembah api Majusi itu api padam mati. Belum pernah api penyembahan sebagai Tuhannya mereka mati.
awal itu api padam yang nyembah kaget. Tuhan gua mampus, apa ini? Apa? Berhala-berhala yang ada di Ka'bah 360 berhala jungkir balik, nggak ada tsunami, nggak ada gempa, ada apa ini? Wa kharatil asirat wal aslam ala wujuhi wal afwah. Kita tahu itu. Ada apa ini alam ini? Semuanya pada bicara. Binatang-binatang wa nafaqat bihamdihi kullu dabatin li Quraisyin bi bisahil al-sunan Arabiyah. Ya Allah, binatang-binatang bicara dengan bahasa Arab. Kebo ngomong sapi. Pipi hari ini tumben ada apa ini? Apaan, Bo? Oh, ini hari ini. Lu dengerin gak beritanya? Bo. Apaan, Pi? Mundur di Ka'bah pada bikin balik. Udah dengar lagi di Solo, di daerah Iran itu api padam. Padahal itu kedua yang namanya api sama berhala. Agak sekarang di Jakarta banyak. Jakarta balik ke sono yang namanya patung Pak Harto, patung Bung Karno, patung Tani. Kita mau tempat gitu, ke tempat sana tuh. Ada patung yang namanya juga lain begini. Peninggalan orang-orang Mekah yang musyrikin ada. Majusi peninggalannya. Api disembah, lambang internasional Olimpiade api. PON, pekan olahraga nasional api. Itu api diambil dari timurnya Indonesia, didobong-dobong. Tahu didobong-dobong? Dibawa-bawa, tuh obor nyalain di Senayan, goblok ya. Kantongin aja tuh pakai api sih. Kalau nyalahnya beda, boleh didobong-dobong lah. Yang didobong-dobong, Pak jajalin di kumis kebakar nggak? Kalau kebakar, mendingan pakai api di kantong. Berapa ngabisin juta itu? Dasar goblok. Emang sih belum nyembah. Peninggalan Majusi masih ada. 12 Rabiul Awal padam. Terjawab. Ada anak kecil yang lahir. Wulida maktunan mukahala. Dalam kitab perawinya Sarful Anam, lahirnya udah dihitan dan udah dipakai sifat mata. Udah didandanin di dalam perutnya Siti Aminah oleh malaikat. Dan Siti Aminah perempuan pertama yang nipasnya lahdohkan langsung berhenti, tiris tuh darahnya. Beda bini kita sebulan dekil aja kelihatannya. Udah pakai angin, komporan di sini. Siti Aminah bersih, bayinya cakep. Itu hari pertama itulah kaya sepertinya. Kata Habib Ali bin Ali Al-Habashi Sintu Durar, keadaan asraqal kaunu bihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni unsun wasururan. Kata jadat hari itu menampakkan kegembiraan. Kenapa? Biwujudil Mustafa Ahmad, karena lahirnya Nabi namanya Ahmad. Wali ahli kauni unsun, seluruh dunia satu dalam keadaan gila. Wasurun kata jadat, gila. Mohon itu gila. Dalam surat Yunus nanti baca ayat 58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah banyak. Nabi Muhammad jadi nabi kita. Karunianya fabidzalika, dengan sebab karunia Nabi Muhammad dilahirkan, falyafrahu sugiran. Pasang petasan kalau bisa. Ada orang nanya kemarin, kenapa Pak Ustaz? Bukan bid'ah. Niatnya ente apa? Kalau hari ini, malam ini di musola, lupa lagi namanya Taufik, masang petasan banyak. Tanya yang masang petasan. Bang, di petasan berapa ini? Banyak. Berapa juta? Niatnya apa? Maulid. Biar rame, biar niatnya maulid. Maulid lahir Nabi, pahalanya dapat. Gila. Malam tahun baru masang petasan. Tanya lagi coba, lu masang petasan malam tahun baru jam 12, niatnya apa? Hari Natal apa? Merayakan Yesus. Kafir lu. Betul nggak?
innamal a'malu bin. Dan niatnya kalau ini asal-asalan karena maulid, merasakan girang kita, girang. Mohon maaf ya, saya putus-putus. Ini kan Pak masih ada yang nyerusut orang-orang mereka Wahabi masuk. Ya Allah, cium tangan kagak boleh. Ada orang datang Habib Ali. Saya diwali Habib Ali bin Abdurrahman Segar, cium tangan. Ngomong begini depan wali. Jangan ajarkan murid antum suruh nudukin kepala, ini syirik. Makanya mereka tuh, mohon maaf ya, kaum Wahabi dan di Saudi nggak ada yang cium tangan, nggak ada. Mereka punya anggapan kalau nudukin kepala syirik. Coba ya lihat kan, yang pasukan Pajero, pasukan Jebel Rontok. Ini mohon maaf ya. Yang kalahnya RCTI, Roman TV. Padahal kalau dia lihat di Mekah Madinah, Imam Sudes pakainya encer gitu. Enggak ada sono, kita lihat coba sono imam-imam hebat hidupkan Ka'bah. Enggak ada, kalau bisa pakai daun segitu. Ya enggak? Ente lihat enggak ada begitu. Jadi karenanya apa? Enggak boleh nunduk, syirik. Waduh. Kalau punya mau ente, namurin anak, nggak apa-apa, cium tangan nunduk itu syirik. Wah udah, ya kaitannya boleh. Ini orang pulang, waktu pulang di pintu kan nyari sendal, nggak bisa gini begini nunduk, takut tukaran sendal orang. Lalu gimana ya? Itu kan gini, kata Habib Ali, mas, ada Beb, ente syirik itu. Nunduk kena sendal. Betul nggak? Bisa nggak kalau kita maulid sendal kita berantakan? Bisa. Nunduk nggak? Itu iblis begitu, nggak mau nunduk karena bentuk sama Allah doang. Yang pada sujud pas saja dulu malaikat pada sujud. Iblis yang ditanya, nah kalau mau sujud, iblis. Kan juga engkau, hanya engkau yang apa bos? Iblis, yang nyuruh sujud siapa? Yang nyuruh sujud siapa? Engkau ya Allah. Kurang ajar bro. Jadi kalau orang mau cium tangan menggurung orang tua, itu satu madhab sama siapa? Banyak mohon maaf. Anak-anak kita yang dengar mereka gak mau. Salaman aja gitu. Apalagi kalau di Solo, bagaimana di Jogja, sungkan dengkul ibunya diempedin. Sayyidil Walid punya anak tertua namanya Habib Muhammad, abang Habib Ali. Dia kalau lebaran sama Umi Barakah bukan cium tangan, cium kaki ibunya. Bukan sujud, enggak. Hormati aku ada kena gara-gara dia ini. Makanya kembali ke masalah, saya pernah potong. Ikut agama, ikut ulama udah, nggak pernah salah. Jangan yang gitu-gitu tuh. Bid'ah. Saya bilang apa Ustaz? Takdir bid'ah. Itu ada zaman Nabi. Maaf dan jangan persoalan imolida. Muka Ustaz juga zaman Nabi nggak ada model kayak begini. Kan ada zaman Nabi. Sayyidina Umar, bahkan ibu ngemantu, Umar Salabah, pakai jebrosan. Sayyidina Ali lagi. Bukan begini, ada nggak zaman Nabi? Congol raja bid'ah. Maulid itu bahas. Ini mohon maaf ya gak kasar dikit. Udah buat kita. Jadi kalau orang bid'ah dan itu, lu jangan bahas tentang ahlilah bid'ah, maulilah bilang comolan bid'ah. Habis zaman Nabi nggak ada comolan kayak gini. Boleh ngomong gitu orang Betawi? Boleh. Begitu. Kalau sholat, mengulangan begini. Sudah katanya begini. Saya tanya kenapa ini? Ya setan nggak masuk Ustaz. Salah ini. Kelingking rapat, tapi anak kebo lewat sana. Jangan risau, anak kebo lewat. Kayak kiper begini. Makanya ikutin ulama, kullu khairin ittiba iman salam. Nah ini kembali maulid Nabi, lahir orangnya cakep. Kok bisa begitu? Oh itu temuan Allah, kalau Allah mau bisa. Kita sebab ada ibu dan bapak, ada kita, tapi ada tanpa bapak. Nabi Isa punya ibu doang. Allah mau.
bapak dan Pak Ibu, Nabi Adam mau ada. Jangan jauh-jauh ke kuasa Allah. Kita mikirin terlalu pusing. Coba pohon kelapa. Nah, kita pikirin akal, logika. Karena mungkin logika mulu. Kelapa biasanya hukum air dari atas ke bawah. Air Bogor dalam keadaan banjir, turun ke Ciliwung, Jakarta kena rendah. Dari atas turun ke bawah. Lalu pikirin dulu namanya pohon kelapa. Pohon kelapa itu kelapanya ada yang 6, ada yang 7. Itu dalam kelapa ada air. Pakai logika ya pikirin. Itu air dari mana ya? Kalau hukum air dari atas ke bawah itu. Kenal pohon kelapa? Ada nggak 2? Lebih di 6. Kalau kita pecahin, lah lebih 11. Ayo pakai logika lagi. Itu air dari mana? Kata akal bilang dari bawah, Ustaz. Oh, dari bawah. Iya. Masuk logika? Masuk, Ustaz. Ya. Tanya lagi pakai logika. Ini batoknya duluan apa kelapa duluan? Kalau batok duluan nggak masuk, kelapa mampet. Kalau kelapanya dan batok kebakaran, banyak. Mikirin kelapa, pusing kan? Saya mau dah. Itu salah satu kekuasaan Allah. Nah, kalau nabinya disebut namanya lebih dulu orang yang lahir, itu Allah punya mana? Kita bisa contoh dalam logika arsitektur, misalnya datang ke sini, pengurus musala At-Taufik, dia lihat berapa lantai Pak? 2. Gimana Pak? Kalau kita bikin nanti musala jadi masjid, ini contoh. Jadi bikin contoh. Lantas gimana maksudnya Pak? Ada orang kaya, kita bikin 6 lantai Pak, jadi masjid jami. 6 lantai. Lantai ke-6 ada kolam renangnya. Kalau Ustaz Kiai pada ngambek gara-gara amplop ceburinnya di atas. Ini contoh. Kapan Pak itu terwujudnya? Mungkin ya tahun 2050 kan. Kita mungkin nggak ada 2050. Tapi arsitektur udah bikin maketnya dulu. Ini Pak, modelnya Pak. Banyak diundang calon presiden kita Pak Anies. Itu yang ngomong boleh. Ya. Waduh. Ini masih apa ini Pak? Rencana Taufik. Ini kita udah bikin marketnya Pak. Kata orang tahu rumah-rumahannya. Kalau aset itu kan sudah dibangun, bikin marketnya dulu. Ini terwujud kapan Pak? Sekitar tahun 2050. Kita udah nggak ada gitu. Agak ada kita. Waduh, berapa lama ini Pak? Pak. Ya masih ada kalau renang. Baru kali ini masih begini. Ini musala At-Taufik, musala belum diapa-apain, tukang pada datang, pacul belum dipaculin, belum dirubuhin. Tapi model tahun 2050 udah kelihatan itu. Nabi Adam nggak lihat Nabi Muhammad tahun 671, tapi ya ada ini Muhammad. Ya Nuh, wahai Musa, terus Ishak, ini Muhammad. Jadi mereka kenal dengan nur cahaya, kenal Nabi Muhammad. Nah oleh karena itu Nabi Muhammad lahir cakep, Abu Lahab girang. Lu punya ponakan lahirin bocah namanya Muhammad. Lihat dong, adek mantu yang punya Aminah, lihat. Ya Allah, itu bayi cakep Pak. Dia pakai sifat mata, cakep banget ya Allah. Langsung perempuan namanya Suhaibah. Ya Suhaibah, ayo susuin ini. Kena girangnya itu yang namanya Abu Lahab merdekakan Suhaibah. Setiap hari Senin Abu Lahab diringanin sama Allah. Tahunya Abdullah bin Abbas dalam kitab diterangkan dia mimpi Abu Lahab kan aman. Abu Lahab punya saudara, ada Abdullah, ada Abbas, jadi ponakan semua. Aman. Gimana kabar di kuburan? Wah, kalau kata orang kita, wah gecak mereka, habis-habisan. Tapi hari Senin mau diringanin, gua isap-isap jempol gua isinya susu yang dingin. Nah, kok begitu? Aku tanya mereka, kenapa
aku diingatkan? Jawabannya, karena aku pernah girang. Ponakanku lahiran Senin memberikan budak. Gara-gara Senin girang dong begitu, dia orang kafir. Diringanin bagaimana yang bantuin maulid. Ya Allah, kalau untuk kami kasih lingkungan dakwahnya, mudah-mudahan bikin meriah di maulid. Begitu hebatnya itu maulid pertama. Kaya-kaya kalau kita bikin itu satu simpulan, Abu Lahab terlibat dari panitia maulid. Dunia pada gila. Nabi lahir, ya Allah. Singkat kata, udah gede Nabi jadi Rasul. Nabi ditanya masalah. Nabi kan sebenarnya ngobrol. Makanya beliau kalau habis sholat subuh, beliau pada ke belakang. Beliau nanya, ada komunikasi antara imam dengan makmum. Gimana kabar kalian? Sehat, sehat Rasulullah. Intinya apa tadi malam? Nanya Rasulullah sebagai guru, sebagai bapak lagi. 1 jam dengan Rasulullah, kangen. Makanya ada ke belakang itu imam, ada komunikasi. Bukan kayak kita, zikir kagak, istighfar 3 kali kagak, ada belakang diem, kayak bengong ngomong. Ada nggak yang imam gitu? Melihatnya maksudnya kayak nggak maulid. Masih kalau nggak maulid, imamnya gitu. Asukan pajiro. Dia ada kayak ikan mujair aus. Mirip kagak. Nah ditanya aku. Nabi nanya, ditanya Nabi ya Rasulullah. Aku ditanya. Habis senang ditanya. Ciri-ciri orang alim ditanya teman. Ciri-ciri orang alim ditanya teman. Nabi gitu. Ya Rasulullah makanya boleh. Boleh. Apa ikotannya? Kalau semacam kau ya Rasul punya nggak hobi di dunia? Punya nggak senang di dunia? Kata Nabi bilang, "Hubiba ilayya min dunyakum sanas." Aku cinta sama dunia karena 3. Ini maulid tadi. 3. Kita harus punya 3. Kenapa? Apa ya Rasulullah? Aku senang pertama Anissa, wanita. Yang kedua yang sudah minyak wangi. Yang ketiga, ju'ilat qurratu aini bis shalah. Aku senang sholat. Jadi Nabi kesenangannya sholat. Ada sama Allah. Bermanja-manja dia dapat orang minyak wangi yang Nabi harum. Wanita. Ini harus dijelasin. Kalau dijelasin kan salah tafsiran. Yang situ maksudnya. Nabi senang wanita itu lapasnya. Makanya Nabi kalau ngomong singkat, padat, tapi penjelasan luas. Ciri-ciri itu mubalik khatib Jumat itu alim. Apabila dia menyampaikan khutbah pendek, singkat, ngerti orang, alim. Sampai hari Senin dipaham, masih ingat. Kenapa? Bawakan ayat, bawakan hadis, kesimpulan, manfaatnya apa? Sampai hari Senin singkat, padat. Kadang-kadang khotib, kadang-kadang sampai setengah jam lebih. Jangan lagi Senin, pulang Jumat, bang, tadi gue lupa ngomong. Awal pernah mau bahas. Sampai jangan amin, bukan amin dulu. Amin, amin. Kalau jadi khotib jangan lama-lama, aku sama. Aku sama kan? Bukan ayat, bukan hadis berkaitan dengan ayat, bahas apa manfaatnya. Salat jamaah, bahas. Quran, bahas. Bakti orang tua, bahas. Nabi ngomongnya singkat, senang sama perempuan. Ada maksudnya dong. Orang bahagia di dunia, perempuan. Apa maksudnya? Rumah tangga lambangnya. Siapa rumah tangga? Ini. Kita diperhati modalnya ada bini. Siapa bini? Yang soleha. Yang bagaimana? Yang nenangin rumah tangga dan bini. Biar duitnya banyak, waduh, mobilnya punya mobil busway. Hebat kamu. Nggak punya bini enak. Cari bini yang soleha, yang ibadahnya rajin, ngajinya rajin, baca Qurannya rajin, ajak jari cakep ke bapak. Wah, bini kenangin. Pagi dari subuh di Quran. Bis maghrib udah ratib. Ini soalnya kalau dia keluar rapat pakai jilbab. Di kamar dibuka seadanya. Ya Allah, dia nonton.
malam kita habis maulid makan kambing pakai kambing. Maulid ini habaib kambing bulu-bulu gini. Minta kita maulid longkor gitu. Kalau kita maulid di kulitan, ya Allah, sok paham Ustaz begini. Banyakan daging kambingnya mana nasinya. Tapi khasiatnya malam waduh. Ini ngerti harusnya. Dia bilang itu maulid. Dandan yang cakep. Begini yang soalnya begitu. Lipstick pakai semua. Alis mata kerengin. Pakai tuh yang namanya bulu mata palsu nggak kebeli di mainan anak-anak ada dari plastik. Tempel dia kekar pakai power blue. Nah kena mata nggak usah melek begini. Wanita Korea begitu nyenengin laki. Kita tanya bini kita ada. Dia cakepnya sama kita di kamar apa kondangan? Sampai gede yang itu. Udah benar. Ada ibu di sini. Ada. Agak nggak ada. Jadi kamu nggak ngerti dia. Kita tenang bahagia di rumah. Sayyidina Ali bilang musibah yang paling besar diantaranya mar'atun syarirah, punya bini yang galak mencerewet. Udah jelek, rewet. Kita tawarin sarapan, penuh sarapan buruk. Nggak mau keluarin ini, salah semua. Out. Kita di sarapan ngantri nomor 17 ngantri. Yang enak kan punya bini, dia bikin nasi goreng, pakai daun mengkudu, diiris sedikit. Malam dia tahu hobi kita tuh kalau punya bini begitu kalau belum mati jangan kuburin dulu. Jadi pertama wanita, Nabi bilang itulah wanita Nabi dirinduin di rumah. Kenapa? Nabi tahu jiwanya wanita pengen di alam. Aisyah yang sering kita dengar masak sayur keasinan, Nabi tahu asin punya lidah. Gimana ya Rasulullah? Nabi bilang bukan kasih enak Aisyah, tapi Nabi enak Aisyah. Perempuan dipuji-puji demen. Iya bang ya, iya kami dikit kuat tuh anak enak ini masih Aisyah. Umairah, foto yang enak aneh, udah bangga. Kita kan jujur. Mana bang Serasem? Kasinan bodoh. Lu kalau nyanyi lu kayak lupain, enggak. Berantem besok mau nyanyi berantem. Anak kurang jam 12 dari SD. Nabi nak, ini sama ini goblok aja punya bapak gitu. Jadi Rasulullah tuh dikangenin di rumah. Di luar dikangenin sama sahabat. Lama-lama sahabat anak Nabi berdakwah di luar. Kemana ya Rasul? Ya Allah lama banget pulangnya. Dikangenin. Kita kenapa? Hari Minggu nggak kemana-mana. Dia udah lu nggak kemana-mana kok hari ini. Itu berarti dia udah betah di muka kita itu. Jadi Rasulullah pangkal bahagia di rumah. Jawaban simpulnya mereka hebatnya kita bagaimana bini kita. Maulid kita hebat, ceramah di mana-mana. Tapi bini kita main gaple sama tukang itu apa itu motor apa itu. Gojek, dah jelek. Itu bini mau Ustaz kan? Dah, Ustaz begitu. Kita jadi jatuh rendah bisa gara-gara siapa? Bini ikut sedekah kali di mana-mana, ambil berkah orang bro. Jadi kemuliaan suami bagaimana istri, kesenangan suami, kesenangan anak-anak itu bagaimana ibunya. Yang kedua Rasulullah senang minyak wangi Rasulullah. Bekas duduk beliau bila beliau bangun orang tahu nih bekas Rasulullah wangi. Coba dah bekas kita ada tercium nak udah mau. Artinya minyak wangi ya parfum, maksudnya adalah kita supaya wangi orang pada dengan apa wanginya punya anak. Si miskin punya anak, miskin disenengin, si kaya umumnya kalau kaya sombong. Orang kalau kaya pak setelahnya sombong. Orang kalau kaya sombong dan mau ke masjid, apalagi dia udah pakainya direktur. Yang ke masjid orang miskin, yang belatuk pun. Masih aktif kerja nggak mau? Ayo di sini. Tempat saya itu masih besar bagusan. Itu pada pensiun yang udah sakit seperti ini. Direktur kayak apa kayak RW kan nggak datang masih. Orang kaya
Kalau nggak sombong kan orang kaya, kecuali orang beriman, biar kaya kawadu. Apa itu dia tulis langit punya akhlak sama orang, kiai punya akhlak, bapak punya akhlak sama anak-anak, punya akhlak sama orang tua, punya akhlak sama itu, negornya dengan akhlak enak. Orang senang, biar dia kaya, mobilnya cakep, diturunin tuh namanya jendelanya kaki. Haji, permisi Haji, ayo Pak, berangkat Pak, demen orang. Mentang-mentang kaya, gasnya di belakangnya banyak as, buang. Ya Allah, orang ini orang sama dedek orang ini. Ada akhlaknya, ada demen. Orang kalau udah gak ada harga sombong, ayam gak demen kalau sombong. Ya dari sono hari Jumat, di sini, bukannya mereka anak, permisi Pak. Ya sudah tak terus, dia salam kiri kanan. Orang siapa tuh khotib cakep ya. Dia permisi dulu. Ini namanya khotib, langkai orang kosong semua lewat. Orang lihatin, ini apaan ya Allah? Yang begini khotib, orang dilangkai. Orang salut, anak muda salut, punya akhlak sama orang tua. Cuma Sayyidul Walid, Habib Abdurrahman As-Sigaf ngajarin murid-muridnya yang punya akhlak. Sayyidina Ali sampai terakhir belakangan sholatnya ketinggalan. Kenapa? Ada orang tua belakangan jalan pelan, punya akhlak. Orang kalau punya akhlak cakep. Kalau nggak ada akhlak ada mudah mau bikin ilmu atau orang baca doa dibahas kakunya. Itu salah tuh. Ya Allah, punya ilmu bukan bikin demenin sama orang. Ngoreksi baca itu salah tuh. Apa itu? Ya Allah, banyak pak orang karena keilmuannya sombong dengan ilmu, sebab kekayaannya sombong dengan kekayaan. Nabi minyak wangi, Nabi disenangin sampai Allah puji, wa innaka la'ala. Yang terakhir Nabi senang sholat, yang Nabi anjurin sholat berjamaah. Ayo mau sholat ini cakep banget, ini berjamaah nih jamaah. Kita lihat bukan zuhurnya dulu, cakep kalau berjamaah. Kita lihat bukan asal itu, apalagi asal berjamaah. Kita lihat bukan maghribnya, maghrib cakep. Yang dilihat keberhasilan kita berkah hari itu, bagaimana subuh besok berjamaah. Nabi yang mengatakan, man sholat subha fi jamaatin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang sholat subuh berjamaah, dijamin sama Allah dari pagi sampai besok subuh. Jamin apa? Mau jamin apa yang penting? Kesehatan, ekonomi ente, keluarga ente, semua dijamin. Kalau subuhnya ayo bismillah, mudah-mudahan kita banyak berjamaah. Saya mau doa ini, terus saya kenal banget. Ini kangen saya benar-benar. Ini saya kenal semua ini, kalau pada sehat ketemu sekarang. Yang dituain pada kagak ada zaman sekarang. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Ini mohon maaf banget. Saya duluan, kita belum baca maulid dulu dah. Ya, satu saat nanti kita ketemu lagi. Dan mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.